Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam seluruh perjalanan pesiaran kita terus bertumbuh dan berkembang. Belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita senantiasa berusaha untuk dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dalam proses belajar itu, kadangkala kita memiliki panutan-panutan, kita memiliki idola-idola, atau mereka yang kita anggap bijaksana untuk menuntun seluruh perjalanan kita agar hidup dalam kebaikan-kebaikan dan hidup dalam kebenaran-kebenaran. Injil suci hari ini mengajak kita untuk mengarahkan pikiran, pandangan, dan hati kita kepada panutan utama kita, yakni Yesus Kristus. Ia adalah teladan kita, ia adalah panutan kita, sekaligus ia adalah sumber kekuatan dan sukacita kita dalam perjalanan pesiaran kita. Lewi, pemungut cukai, anak Alfeus, yang kemudian dipanggil oleh Yesus, dengan segera berdiri dan mengikuti Yesus. Lewi, anak Alfeus ini merasa bahwa selama hidupnya ia hampa, jauh dari Allah karena diantaranya adalah pekerjaannya yang dianggap berdosa atau dianggap penuh dosa
oleh orang Farisi dan ahli Taurat, merasa tergerak hati, tersentuh oleh pewartaan Yesus, oleh kata-kata Yesus, dan oleh panggilan Yesus, sehingga ia mau untuk meneladani Yesus, mengikuti Yesus, belajar dari Yesus, dan menimba kekuatan dari Yesus sebagai panutan dan sebagai sumber kekuatan dan sukacitanya. Kita diajak supaya mengarahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh diri kita kepada panutan utama kita, yakni Yesus Kristus, yang hadir untuk membawa kekuatan, sukacita, dan keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa dan terus berusaha agar seluruh hidup kita terarah kepada Yesus, sambil berjuang untuk belajar juga dari orang-orang yang bijaksana, belajar dari Bapa Rohani, belajar dari teladan hidup, pengalaman iman Santo Santa, secara khusus Santo Antonius Abbas yang kita peringati hari ini, yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, mengikuti Yesus dengan menjual segala harta miliknya, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita juga berjuang dan berusaha supaya meneladani Yesus, dan supaya kita juga menjadi tanda kasih dan berkat Allah bagi semakin banyak orang dalam hidup kita, lewat pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang kita laksanakan setiap hari. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu yang senantiasa kami alami, yang senantiasa menyertai seluruh hidup kami. Kami mohon semoga Engkau membuka hati dan budi kami, sehingga kami dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk senantiasa datang kepadamu sebagai teladan hidup, sebagai panutan dalam seluruh perjalanan pesiaran kami. Dan semoga Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berbuat baik kepada semakin banyak orang dalam hidup kami, sehingga kami semua memperoleh sukacita dan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.